Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Revlin Sportindo. Teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang Shimano Katana 2500 ya. Ini keluaran baru, lumayan baru maksud saya dari Shimano ya, untuk reel dengan mungkin dia di atasnya, harganya di atasnya Sienna ya teman-teman ya. Tapi kalau secara lihat dari spesifikasi, dia rada-rada mirip sih, cuman perbandingannya perbedaan di warna saja sih sepertinya. Nah, ini kebetulan di video saya ini ada reel Katana 2500 teman-teman. Nah, saya coba kita lihat spesifikasinya dulu ya. Kebetulan saya ngambil ini Katana 2500, ini barang baru. Jadi kita mau lihat nanti kalau misalnya ada yang masih pakai bushing, kita bisa upgrade teman-teman. Tapi kalau memang dia sudah memakai bearing, kita pertahankan gitu ya kan. Ini Katana 2500 yang mempunyai rasio 5.0/1 ya teman-teman ya, dan dragnya 4 kilo. Nah, dragnya 4 kilo ini kita akan upgrade dengan Carbon-Tech ya teman-teman ya nanti ya. Terus beratnya 260 gram ya, kalau menurut saya standar-standar aja lah ya, nggak terlalu berat dan juga ringan juga. Untuk bearingnya 3+1 nanti kita cek. Ini line retrieve-nya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat penampakannya ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini saya sudah siapkan kemarin Carbon-Tech-nya teman-teman. Nah, ini garansinya tuh masih 29 bulan 9 kemarin beli. Nah, ini udah manual booknya. Oke, sekarang kita lihat. Ini penampakannya teman-teman. Jadi dia kalau dibilang warnanya hitam, nggak terlalu hitam ya, jadi kayak ada biru-birunya gitulah, tapi lebih dominan condong ke hitam, walaupun nggak hitam pekat solid. Nah, kalau hitam pekat kan dia yang seperti ininya. Nah ini hitam pekatnya nih, ini hitam pekat. Nah, ini rada bluish gitu loh, rada biru gitu, biru-biru dongker, biru-biru tua. Jadi seperti ini. Tampilannya cukup keren juga sih. Beda dengan Sienna kan yang terbaru, kalau nggak salah warnanya yang merah ya. Warnanya merah pernah saya review juga. Kalau ini warnanya blue ini, jadi kelihatannya agak sangar juga gitu loh. Tuh, di penutupnya. Dan putarannya cukup untuk bearing 3 ya, 3+1, mungkin satunya itu bearing one way gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau 3 mungkin dia hanya memakai di drive gear kanan kiri, pinion atas, paling gitu aja. Dan di handle belum pakai tuh, kelihatan masih seperti ini. Nah, untuk putarannya sih cukup oke lah untuk bearing 3, maksudnya untuk reel 3 bearing ya. Memang dengan nama besar dia, brand Shimano, jadi kita langsung buka aja teman-teman. Dan dia belum power handle ya teman-teman ya. Tapi sepengalaman saya untuk brand Shimano atau Daiwa nih, walaupun dia belum power handle, tapi saya sih jarang ya menemuin ada masalah di handle-nya walaupun dia belum power handle. Saya pengen intip karena menurut info dia bisa dibuka bagian handle-nya ini teman-teman. Dia jadi seperti ada bautnya. Kita lihat kalau misalnya dia ada pakai baut, apakah ada bushing, terdapat bushing di dalamnya. Jadi kita bisa kita bisa upgrade. Oh iya, tuh pakai baut teman-teman, pakai baut, jadi seperti ini. Nah, seperti ini dia sudah memakai baut. Jadi kalau di dalamnya pakai bushing bisa kita upgrade. Itu suatu keunggulan gitu loh, suatu keuntungan buat kita. Tapi kalau nggak bisa diganti nggak bisa diganti bearing pun, tetap menjadi suatu keuntungan ketimbang yang dipantek ya teman-teman. Yang dipantek mati, maksudnya yang kita mau untuk membuka knob handle aja harus coba saya mau lihat dulu di sini dia ada bearingnya atau tidak, atau memang seperti ini aja.
Oke, coba saya lihat dari dekat dulu teman-teman. Ternyata ini nggak disupport oleh busing, jadi dia mati begini aja teman-teman. Sepertinya nggak ada. Sudah saya coba cari, nggak ada. Nah, cuma ini ada ring washer. Ada ring di sini. Ya, tapi tetap ini menjadi suatu keuntungan. Kenapa keuntungannya? Jadi di saat kita trip, ini kita bisa kasih grease gitu, ketimbang dengan reel yang mati. Kita bisa kasih grease, jadi paling enggak untuk bagian handle-nya ini lebih awet lah. Oke, ini grease-nya pun masih banyak, jadi saya tutup lagi ya teman-teman ya, untuk sekedar informasi aja. Kita tutup lagi. Nanti kita masuk ke bagian drag. Setahu saya kalau cuma 4 kilo sih harusnya sama seperti Sienna sih. Dragnya paling velgnya cuma 1. Nanti kita ganti pakai carbon tag aja. Nggak goyang. Nah. Oke. Ya lumayan menjadi suatu keuntungan lah, paling enggak handle-nya bisa dibuka. Kita sekarang buka bagian drag. Kita buka bagian drag. Kita ganti dengan carbon tex. Saya gantinya dengan ukuran 20 kali, kadang-kadang saya bisa kasih kali 8 untuk diameter dalamnya, atau bisa dikali 6 juga gitu, tergantung permintaan. Oke, kita buka dulu. Tapi yang pasti diameter luarnya saya pakai 20. Untuk ketebalan juga tergantung request. Kadang-kadang suka ada yang mau pakai 0,5 aja, ada yang mau pakai 0,8. Nah, dia masih pakai felt seperti ini. Jadi kita langsung ganti aja. Kita masukin carbon tex-nya. Nah, saya ini pakai 20 kali 6 ya teman-teman ya. Plug and play. Saya kasih grease dulu. Tadi karena di bawahnya sudah ada grease, jadi saya nggak kasih lagi. Saya kasih di atasnya aja. Seperti ini. Oke, kita tutup. Udah bagus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mesin ya teman-teman. Ini saya pinggirin dulu. Klikernya masih sama kayak Sienna juga, gerigi. Kita buka bagian rotor dulu deh. Nah, untuk bagian rotornya ini juga standar ya teman-teman, dia masih pakai grafit karena dengan budget ini sekitar 500-an ya saya beli. Nanti saya coba cek ya, 500 sekian lah gitu, 550 atau 600, hampir 600 gitu, saya rada-rada lupa juga harganya.
saya nggak sempet cek. Kita lihat bagian line roller apakah sudah disupport bushing. Jadi kita bisa upgrade menjadi memakai bearing, atau dia seperti bawaan Sienna yang memang agak susah di upgrade. Dia seperti Sienna teman-teman. Jadi ada cekungan begini, dia nggak lurus. Jadi kalau kita dia as seperti ini agak susah. Nah, seperti ini. Kalau kita ganti bushing ininya pun kita harus, misalnya kita mau ganti bushing ini nih, ya kan? Nah, kita harus menyesuaikan ini yang kecil ini mau pakai gimana gitu. Jadi agak repot juga kalau memang misalnya mau diganti. Jadi ini kita tutup lagi aja. Ini saya kasih. Oke, putarannya lancar, nggak ada masalah, taruh. Oke, sekarang kita ke bagian mesin ya teman-teman ya. Bodinya juga masih berbahan grafit ya teman-teman. Oke, kita buka ininya dulu. Nah, buat informasi teman-teman, kalau yang baru buka, kalau yang sudah tahu ya nggak ada masalah. Kalau yang baru buka, ini baut kecil yang ini nggak usah dibuka teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau servis untuk bagian bearing one way, karena kalau teman-teman ini dibuka, ini akan berantakan. Nah, kalau sudah berantakan, nah udah. Jadi kita buka 3 baut yang bentuknya kepalanya lebih besar aja, seperti ini. Karena kalau itu dibuka, dia berantakan. Nah, hari-hari kita bakal repot. Kalau yang sudah terbiasa bongkaril, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yang baru-baru mau buka, jangan. Kecuali memang tujuannya untuk servis. Servis one way. Kalau nggak, nah ini pinionnya teman-teman. Nanti kita coba ukur bearingnya dia pakai berapa. Sekarang kita bongkar bodi ya. Oke, back covernya dia dikasih grease juga untuk bagian sini, karena memang bagian sini yang belakang ya sering terpapar oleh air. Jadi Shimano ini sudah menyiapkan, maksudnya sudah memprotek gitu loh. Buat teman-teman yang memang nggak bongkar lagi, langsung beli pakai, jadi reel ini rada aman lah.
Kalau saya lihat sih gris-grisnya cukup oke gitu loh. Biasanya kan banyak reel-reel baru yang begitu kita beli baru itu pun harus di-regris ulang gitu loh, karena memang minim sekali. Jadi sayang kan kalau misalnya reel baru kita beranggapan oh iya reel baru pakai, tahu ternyata grisnya sedikit sekali, beberapa kali trip nggak dibongkar, korosi. Nah, yang salah siapa kalau seperti itu kan? Tapi kalau katana ini ya nggak tahu, ini yang saya dapat ya, ini gris-grisnya cukup oke. Kita lihat nanti gris di dalam. Nah, seperti ini washernya. Oke. Untuk bagian gearnya nanti saya akan kasih lihat teman-teman. Ini main shaftnya, ini bull gearnya, dan di dalam sini dia masih seperti Shimano Sienna yang memakai bushing teman-teman. Oke, dia memakai bushing. Ini akan kita ganti memakai bearing teman-teman. Oke, ini kita pakai bearing. Nah, sebelumnya saya akan review sebentar lagi dulu ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, ini bearing drive gear sebelah kanan, kalau teman-teman tahu, ini ukurannya 7 kali 11 kali 3 teman-teman. Untuk drive gear sebelah kiri ini yang ini ya teman-teman, ini 7 kali 13 kali 4. Nah, coba saya cek ya. 7 kali 13 kali 4. 7 kali 13 kali 4, bentar teman-teman, 7 kali 13 kali 4. Oke, secara overall ya Shimano Katana ini ya sama mirip-mirip dengan Sienna ya teman-teman ya. Dari gearnya pun masih berbahan zinc, tapi kualitasnya cukup oke juga gitu loh, ya kan? Kualitasnya cukup oke dengan cuttingan seperti ini, dan semuanya juga masih berbahan ini sih. Gearnya seperti ini masih berbahan zinc tuh, seperti ini. Main shaftnya juga seperti ini, dan bodinya masih dari grafit. Jadi ini memang adalah entry level atau kelas standarnya reel dari Shimano, seperti mirip Sienna. Tapi kalau untuk kualitas ketahanan dan smoothnya, ini bisa diadu dan bisa menjadi salah satu recommended reel yang teman-teman mau pakai. Dan ini cocoknya sih untuk gala taman masih oke lah, ya kan? Kolam masih oke, terawar. Kalau untuk di laut main pinggiran masih oke, dengan target ikan ya sekilo 2 kilo masih oke lah. Nah, ini kita mau ganti bearingnya pakai bearing hybrid keramik ya teman-teman ya. Nah, tadi botol tadi saya pakai ini, saya pakaian oli high speed. Saya mau ganti bushing yang ini, yang di pinion bawah, dengan bearing. Nah, ini ukurannya 5 kali 8 kali 2,5 teman-teman. Oke, jadi yuk kita langsung pasang aja, karena memang grease-nya sudah banyak. Paling saya akan penambahan sedikit-sedikit aja. Ini saya mau taruh dulu.
Nah, seperti ini. Oke, ini saya ambil botol oli saya satu lagi, yang oli biasa ya teman-teman ya. Oke, kita mau kasih masukin. Grease-nya masih tebal. Lalu drive gearnya masukin. Oke, setelah seperti ini kita boleh masukin juga, tetesin oli dulu. Ring spacernya jangan sampai lupa, anti oblak. Ini oke. Untuk di pinion gear teman-teman, dia sudah berbahan kuningan. Untuk di pinion gear ini dia kita ukur ya. Kayaknya sih ini dia memakai bearing 7 kali 14 kali 5. Nah, ya teman-teman. Untuk di bearing pinion gear dia pakai 7 kali 14 kali 5. Oke, pinion juga kita langsung masukin aja. Nanti kita lihat bagaimana performanya ya teman-teman. Yang pasti sih pasti naik sih, karena yang tadinya busing diganti bearing hybrid pula, pasti oke lah. Oke, saya mau tambahin dia pakai white grease teman-teman. Bisa aja di bagian body sebelah sini. Nah. Oke, kita tutup. Setelah kita tutup, kita langsung tutup bagian ini. Setelah itu baut belakangnya. Oke, ini kita kasih oli dulu sedikit. Nah, baru kita pasang ininya. Nah, untuk pemasangan ini teman-teman, nah ini lihat di sini ada kayak masuk gitu, kayak ada ceklokan seperti. Nah, ini sisi yang ini. Nah, sisi ini dia harus masuk ke ini. Nih, ini ada tonjolan. Nah, tonjolan ini dia harus masuk ke sini. Kalau nggak masuk, dia nggak akan
ngunci atau ngerem gitu teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita masukin bushing bearing one way, dan ingat yang lebih besar itu yang di atas, yang di kecil itu bawah teman-teman ya, seperti ini. Masukin, lalu ringnya jangan lupa. Nah, oke, udah seperti ini. Tinggal kita masukin rotornya. Lalu bautnya ya teman-teman. Oke, sudah bagus. Tinggal kita pasang ini klikernya. Nah, ini bisa teman-teman kasih grease tipis-tipis saja teman-teman. Boleh kasih grease di sini, bagian sini, untuk memprotek baut-baut ini, karena ini terpapar langsung sama air ya teman-teman. Oke, kita langsung masukin spoolnya. Nah, buat teman-teman yang mau dengerin, wah ini lumayan nih, lumayan juga bunyi klikernya, lumayan nyaring. Kita tes dragnya ya. Oke, bagus. Kita tes performanya teman-teman. Wih, makin enteng teman-teman. Tuh lihat. Nah, saya pinggirin dulu. Kita lihat. Nah, tuh. Hah, mantap ya teman-teman ya. Tuh. Makin smooth. Kita pelan aja. Nah, pelan aja. Oke, mantap. Jadi kalau saya boleh review sedikit, tadi yang diganti hanya 2 piece ini untuk teman-teman, untuk memaksimalkan si Shimano Katana 2500 teman-teman ya. Mungkin kalau C3000, ukuran C3000 dragnya ada 3 ya, pakai kampasnya. Tapi ukurannya tetap sama, jadi 20 kali 6 kali 0,8 ketebalan teman-teman. Dan bushing ini saya ganti dengan bearing hybrid ukuran 5 kali 8 kali 2,5, jadi diameter dalamnya 5, diameter luarnya 8, ketebalannya 2,5 teman-teman, dan hasilnya jadinya seperti ini. Nah, mantap banget, ringan banget tuh teman-teman. Nah, oke, jadi segitu aja
video kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade Shimano Katana 2500 yang terbaru ya teman-teman ya. Bisa mengikuti yang cara saya yang pakai, atau apabila teman-teman ada punya cara lain atau penambahan lain bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja. Saya Revlin Sportindo. Ciao.